Kamis tanggal 7 Agustus kita berkumpul untuk menerima penindasan dari teman-teman kita yang termasuk yang sendiri yang mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam, tapi mungkin kalau yang berfokus di mana ini. Hari ini akan diimbaskan dari teman-teman bagaimana pembelajaran yang mestinya teman-teman lakukan di kelas ataupun di luar kelas dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Stop, bye stop. Don't do me any. Maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah pada jalan keluarnya. Ya, itu kata Pak Menteri. Kata Pak Menteri gitu. Jadi growth mindset itu adalah orang yang banyak punya solusi gitu ya. Orang yang tidak terpadu kudang jadi semidang gitu. Jadi tidak memiliki jiwa seperti itu. Kata Pak Menteri gitu. Kita coba lihat kata-kata kita seperti apa. Nah, tujuan pembelajaran PBB gitu ya. Pola pikir bertumbuh gitu ya. Kalau dulu PPT, pola pikir tetap. Kalau sekarang namanya PPB gitu ya. PPT itu PPB. Jadi harus ada perubahan, berarti ada jurang. Bukan ada jurang, ada jembatan. Dan mungkin kita masih pada jembatan tersebut, kita belum sampai PPB-nya mungkin ya. Tapi kita akan tetap berproses. Jadi untuk apa mindset kita harus bertumbuh gitu? Untuk meningkatkan ketahanan dan memotivasi diri. Kita harus mampu menghargai proses, bukan hanya melihat hasil semata. Kita mampu membangun kemampuan adaptasi dan berpikir kritis, menciptakan serta mampu menciptakan lingkungan belajar yang positif. Jadi klimak PPB yang harus kita lakukan nanti adalah mampu menciptakan lingkungan belajar yang positif untuk anak-anak didik kita. Jadi tatkala nanti kita mengarahkan anak-anak kita harus mampu berpikir kritis dan lain sebagainya, membentuk manusia yang seutuhnya, mungkin itu tugas kita. Kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Kita harus mampu merubah mindset kita. Jadi tidak ada yang juga mendengar di luaran, oh anak patuh cara pidan gitu. Memang patuh cara pidan, tapi implementasinya seperti apa? Jangan sampai teman-teman, walaupun dia tahu kemampuan teman-teman, jangan sampai dia sangat gimana ya, tatkala melihat guru TK yang datang ke sekolah, masuk di kelas masih bertanya hari apa sekarang anak-anak, satu-satu menulis di papan dan lain sebagainya. Tapi tatkala teman-teman mampu menciptakan lingkungan belajar, tatkala anak-anak masuk ke kelas aja berpikir kritisnya, belum dia bertanya, belum dia duduk yang rapi, tapi tatkala menyaksikan apa yang teman-teman tata di lingkungan belajar di kelas ataukah di lapangan, di halaman, mereka sudah berpikir, saya mau diajak ngapain nih sama bunda. Termasuk nanti saat pulang juga bagaimana teman-teman memberikan sebuah penguatan kembali gitu, sehingga besoknya anak-anak akan tertarik dan melanjutkan proses yang telah dia lakukan yang mungkin mereka anggap itu belum selesai. Jadi itu terus ada proses bertahap itulah yang nanti kita akan berikan, dan kita lingkungan belajar seperti itulah yang akan ciptakan untuk anak-anak TK Negeri Pembina Bali di tahun pelajaran 2025-2026. Oke. Nah, ini konsep berpikir bertumbuh PBB, konsepnya seperti ini teman-teman. Tuh kayaknya mungkin itu otaknya masih ada beban utang kayaknya ya. Kalau otak kita mungkin agak-agak gimana gitu ya, karena beban kita juga banyak seperti itu ya. Jadi kita akan maklumi seperti yang disampaikan tadi, di tujuan itu kita harus menghargai proses kita. Jadi kita tidak mesti harus berkata, oh saya belum mampu, saya jauh sekali dengan mereka gitu, tidak, tapi tetap kita akan berusaha, saya akan sampai di sana seperti orang lain juga, seperti itu proses yang harus kita lalui, karena itu otaknya mulus-mulus saja, sedangkan otak kita sudah pada kritik karena beban tugas kita
Selanjutnya materi-materi akan disampaikan oleh Bunda Dewi dan Bunda Ketut untuk memperkuat diri kita sehingga menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi anak-anak didik kita dapat terwujud mulai dari tahun pelajaran 2025-2026 dan Baik, tadi sudah dibahas sama Bunda Sri tentang growth mindset. Yang kedua dia akan membahas tentang peran pola pikir bertumbuh dalam pengalaman belajar. Nih, dalam pengalaman belajar terdiri dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi atau disingkat dengan 3M, ya, prinsip dalam pola pikir bertumbuh yang dapat diterapkan dalam setiap tahapan. Nah, di situ ada memahami. Peran pola pikir bertumbuh memahami, yaitu dalam proses memahami murid sering berhadapan dengan berbagai tantangan dan kesulitan sehingga butuh pola pikir agar mereka mau bertahan serta terus mencoba apa yang murid lakukan. Yang kedua ada mengaplikasi. Dalam tahap ini pendalaman kritis dan kreativitas sangat dibutuhkan sebab menghubungkan materi dengan kehidupan khususnya untuk pemecahan masalah nyata yang butuh pola pikir bertumbuh agar murid tidak takut dalam berbagai kendala yang terjadi. Itu yang mengaplikasi. Yang merefleksi, dalam tahap ini peran pola pikir bertumbuh sangat besar sebab murid akan diajak untuk memahami apa tujuan dan pembelajaran dan sejauh mana tujuan itu telah tercapai serta mengeksplorasi kekuatan, tantangan, dan mencari area yang perlu diperbaiki, seperti itu. Dan ini pola pikir tetap, bukan pola pikir bertumbuh. Dan sekarang kita disarankan kalau saya gagal berarti saya harus belajar dan mencoba lagi. Seperti itu kita pola pikir bertumbuh. Saya menolak tugas yang belum pernah dikerjakan karena resiko itu gagal dan akan besar. Nah, itu pola pikir tetap. Takut nyimak gaya itu nyan. Sendang nyimak gaya itu pola pikir tetap. Kalau pola pikir bertumbuh, saya menerima tugas yang belum pernah dikerjakan karena ini akan